010089 dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Ini adalah video perdana aku di YouTube channel aku. Nah, di video perdana aku ini, aku akan menjelaskan materi tentang hukum perdata internasional yang terdiri dari 13 materi. Banyak banget ya materinya, jadi kalian harus tontonin video aku terus dari awal sampai akhir agar kalian semua jelas tentang materi yang aku jelasin. Langsung aja ke videonya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian hukum antar hukum. Definisi hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah hukum nasional, bukan internasional. Perkataan internasional pada HPI jangan dipandang bahwa HPI bersumber dari hukum internasional. Sifat internasionalnya adalah karena HPI mengatur masalah keperdataan dalam masyarakat yang di dalam hubungan itu mengandung unsur asing. Kemudian ada istilah dan penyebutan. Hukum perdata internasional atau HPI di Indonesia oleh Profesor Gokyo Xiong atau Gautama dipergunakan istilah hukum antar tata hukum atau HATA, yaitu di mana beberapa sistem hukum bertemu dengan posisi atau kedudukan yang sama atau asas equality. Kemudian ada cabang-cabang dari HATA. Yang pertama ada HATA intern, kemudian yang kedua ada HATA ekstern. Kemudian ada hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Pengertian hukum nasional. Apa sih hukum nasional itu? Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Sedangkan hukum nasional pada Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Kemudian ada pengertian dari hukum internasional. Teman-teman tahu apa hukum internasional itu? Ya, hukum internasional adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara atau negara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lain, bukan negara atau subjek hukum bukan negara suatu sama lain. Kemudian ada hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Hubungan internasional dan hukum nasional merupakan. Kemudian ada materi yang kedua, yaitu titik-titik pertalian. Apa sih titik-titik pertalian itu? Ya, titik-titik pertalian primer atau TPP ialah hal-hal dan keadaan-keadaan yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Titik-titik pertalian primer inilah yang melahirkan hubungan-hubungan HPI. Jika tidak ada titik pertalian primer, maka hubungan hukum bersangkutan tidak merupakan hubungan hukum perdata internasional, melainkan hubungan intern belaka. 1. Ada titik pertalian primer atau TPP untuk hukum antar golongan, yaitu golongan rakyat yang menentukan status dari para pihak atau para subjek hukum. Kemudian yang kedua, ada titik pertalian primer TPP untuk HPI atau kewarganegaraan. Contohnya, seorang WNI menikah dengan warga negara Prancis dan warga negara RRC melangsungkan kontrak kerja dengan seorang warga negara Indonesia dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada bendera kapal TPP untuk HPI. Misalnya, kapal bendera Panama penumpangannya turut belayar di kapal adalah warga negara Indonesia. Keempat, tanah sebagai TPP untuk hukum antar golongan. Peranan tanah sebagai TPP hanya berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Pertanahan tahun 1960. Setelah itu ada unifikasi hukum tanah yang diusahakan pemerintah. Yang kelima ada domisili, merupakan titik pertalian yang didasarkan kepada prinsip teritorial. Yang keenam ada tempat kediaman atau residence. Tempat ini adalah sehari-hari yang bersangkutan dianggap mempunyai kediaman atau rumah. 7. Ada tempat kedudukan. Tempat kedudukan penting untuk suatu badan hukum karena dapat menimbulkan persoalan hukum perdata internasional. Yang ke-8 adalah hubungan antara TPP dan TPPS. TPP adalah faktor-faktor dan keadaan yang menciptakan suatu hubungan HATA. TPS adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan suatu sistem hukum tertentu. Yang ke-9 ada pilihan hukum. Pilihan hukum adalah TPS jika terjadi dalam hubungan hukum antar golongan dan hukum perdata internasional. 10. Tempat letaknya benda atau situs. Berlaku ketentuan hukum dari tempat letaknya benda bersangkutan adalah hukum yang berlaku untuk hubungan
hubungan-hubungan hukum. Nah, kita udah memasukin ke materi yang ketiga nih teman-teman. Apa sih materi yang ketiga yang akan aku bawain? Ya, tentang prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Jadi, ada 3 prinsip negara-negara dengan prinsip nasionalisme. Yaitu apa aja sih? Yang pertama, memiliki wilayah tertentu. Kedua, memiliki organisasi tertentu. Yang ketiga, memiliki suatu kelompok atau anggota tertentu. Kemudian ada negara-negara dengan prinsip domisili. Konsep domisili dalam common law system dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada domicile of origin, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena kelahirannya orang itu di tempat tertentu. Kemudian yang kedua ada domicile of dependence, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena ketergantungannya pada orang lain. Kemudian yang ketiga ada domicile of choice, yaitu tempat kediaman permanen seseorang yang dibuktikan dari fakta kehadiran seseorang di tempat tertentu. Kemudian tidak ada prinsip yang a priori lebih baik. Apa sih itu? Maksudnya karena masing-masing sistem mempunyai keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian tersendiri. Kemudian ada kecondongan negara-negara Eropa kontinental terhadap negara-negara Anglo-Saxon. Titik paut dalam HPI negara-negara Anglo-Saxon lebih mengedepankan segi teritorial daripada hukum. Kemudian ada teritorialitas terhadap personalitas daripada hukum. Semua orang yang berada dalam wilayah suatu negara dianggap takluk di bawah hukum negara tersebut. Materi yang keempat yaitu tentang penunjukan kembali atau renvoi. Apa sih pengertian renvoi itu? Renvoi adalah penunjukan kembali kepada hukum yang semula menunjukkan sebagai hukum yang baru ditetapkan. Kemudian ada macam-macam renvoi. Yang pertama ada remission atau penunjukan kembali, yaitu proses renvoi oleh kaedah HPI asing kembali ke arah lex fori. Kemudian yang kedua ada transmission. Transmission ini adalah penunjukan lebih lanjut, yaitu proses renvoi oleh kaedah HPI asing ke arah suatu sistem hukum asing. Penyebab timbulnya renvoi dan kaitannya dengan kualitatif serta titik paut itu contohnya masalah pewarisan seorang warga negara Kanada yang mempunyai domisili of origin. Setelah meninggal tidak sempat membuat wasiat, dia meninggalkan barang-barang bergerak. Masalahnya timbul pembagian harta warisan. Nah, dari renvoi ini ada contoh kasusnya teman-teman, yaitu The Fordo Case pada tahun 1879. Ini kasusnya tuh panjang banget tentang pewarisan. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa cari sendiri artikelnya. Materi yang kelima ada kualifikasi. Istilah-istilah dalam kualifikasi itu sangat banyak. Yang pertama ada istilah Perancis adalah qualification atau classification dari bahasa Inggris. Dari istilah Jerman itu qualification atau karakteristerium. Istilah dari Belanda itu ada Gesetzeskonflikten. Kemudian yang kedua ada harta benda perkawinan atau warisan. Harta benda perkawinan meliputi 3 golongan, yaitu ada harta bersama, harta bawaan suami istri, dan harta yang diperoleh suami istri. Kemudian ada macam-macam kualifikasi. Kualifikasi itu ada 2 macam. Yang pertama ada qualification of law, yaitu penggolongan atau pembagian semua kaidah-kaidah hukum yang ada. Misalnya pembagian ke dalam hukum perjanjian, hukum penanaman modal, atau hukum waris, hukum perorangan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada qualification of fact, yaitu penggolongan atau penyalinan hukum dari fakta-fakta sehari-hari dalam istilah hukum. Fakta-fakta tersebut dimasukkan ke dalam kotak-kotak atau bagian-bagian hukum yang telah tersedia. Kemudian yang keempat ada perbedaan kualifikasi primer dan sekunder. Kualifikasi primer adalah kualifikasi yang diperlukan untuk dapat menentukan hukum yang harus dipergunakan, serta untuk menentukan hukum asing manakah yang dipergunakan kualifikasi menurut kaidah-kaidah HPI dari lex fori. Kemudian ada kualifikasi sekunder, merupakan kelanjutan kualifikasi primer. Apabila sudah diketahui hukum asing manakah yang dipergunakan, maka perlu dilakukan kualifikasi lebih jauh menurut kualifikasi yang sudah ditentukan itu. Nah, materi yang keenam ini ada ketertiban umum. Apa sih ketertiban umum itu?
Jadi secara etimologi ketertiban umum dalam bahasa Belanda atau open bar order, dalam bahasa Prancis order public, sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon public policy. Konsep ketertiban umum di berbagai negara. 1. Ada konsep Prancis-Italia. Dalam konsep Prancis-Italia, ketertiban umum atau order public mengandung segala sesuatu yang membenarkan dipergunakannya hukum awak dalam persoalan-persoalan HPI. Kemudian yang kedua ada konsep Jerman. Ketertiban umum dianggap sebagai pengecualian atau keistimewaan sebagai sesuatu yang tidak lazim diterima. Dan yang ketiga ada konsep Indonesia. Dalam konsep Indonesia dipakai dalam berbagai variasi. Apa aja sih variasinya itu? Ya, yang pertama ada ketertiban umum yang dikenal dalam perjanjian dan membatasi bidang seseorang untuk bertindak secara leluasa. Kemudian yang kedua ada ketertiban dalam arti ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan. Kemudian yang ketiga ada ketertiban umum dipasangkan dengan istilah kesusilaan baik. Kemudian ada materi hubungan antara ketertiban umum dan hak-hak yang telah diperoleh. Menurut pandangan berbagai sarjana hukum, persoalan hak-hak yang telah diperoleh mempunyai hubungan erat dengan ketertiban umum. Tujuan dari hak-hak yang telah diperoleh justru adalah sebaliknya daripada tujuan ketertiban umum itu tadi. Yang ketujuh ada materi penyelundupan umum. Pengertian penyelundupan umum. Penyelundupan umum atau Westernduking, istilah Belandanya adalah fraude à la loi dan istilah Prancisnya adalah fraude legis dan istilah dari Inggris adalah fraude à la lege. Hubungan dengan ketertiban umum. Hubungan keduanya sangatlah erat. Keduanya bertujuan agar hukum nasional dipakai dengan mengenyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. Keduanya hendak mempertahankan hukum nasional terhadap kaidah hukum asing. Kemudian yang ketiga ada penyelundupan hukum dan hak-hak yang telah diperoleh. Penyelundupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang diperoleh. Karena adanya penyelundupan hukum, kaidah-kaidah asing dikesampingkan dan hukum nasional dipergunakan. Materi yang ke-8 ada pilihan hukum. Yang pertama ada istilah dan pengertian pilihan hukum. Pilihan hukum merupakan salah satu alasan tersendiri di bidang teori hukum HPI. Istilah-istilah pilihan hukum adalah partage autonomy, partai autonomi, dan yang kedua ada batasan-batasan dalam pilihan hukum. Yang pertama ada pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Kemudian yang kedua, pilihan hukum hanya dapat dilakukan dalam kontrak. Yang ketiga, pilihan hukum tidak boleh dilakukan dalam kontrak kerja. Yang keempat, pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum perdata yang bersifat hukum publik. Kemudian ada macam-macam pilihan hukum. Yang pertama, ada pilihan hukum secara tegas. Yang kedua, pilihan hukum secara diam-diam. Kemudian pilihan hukum yang dianggap atau disebut presumptio iuris. Dan yang keempat, ada pilihan hukum secara hipotesis. Kemudian ada fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak internasional. 1. Alasan memenuhi asas kebebasan berkontrak. Dan kedua, alasan praktis. Ketiga, alasan kepastian hukum. 4. Untuk menentukan kepastian lex causa atau hukum yang seharusnya berlaku. Kemudian ada teori dalam pilihan hukum. Yang pertama ada teori lex loci contractus, hukum yang berlaku dalam hukum tempat di mana kontrak itu dibuat. Kemudian yang kedua ada teori lex loci solution, yaitu pilihan hukum ditentukan dari tempat di mana kontrak tersebut dilaksanakan. Dan yang keempat ada teori the proper law of contract, hukum yang berlaku adalah hukum negara yang paling wajar berlaku bagi kontrak itu, yaitu dengan mencari titik berat atau titik taubat. Materi yang ke-9 adalah hak-hak yang telah diperoleh. 1. Pengertian hak-hak yang telah diperoleh seringkali disebut dengan right and obligation character right, atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Kemudian yang kedua, hubungan dengan ketertiban umum.
Prinsip hak-hak yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk memperbaiki atau memperlambat pelaksanaan ketertiban umum. Yang ketiga, hubungan dengan lain-lain bagian HPI, misalnya berhubungan dengan penyelundupan hukum, dengan persoalan kekuatan keputusan asing, dengan pengakuan badan-badan hukum asing, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, perkembangan di negara-negara Anglo-Saxon. Di negara ini diperkembangkan ajaran-ajaran tentang hak-hak yang telah diperoleh, hak-hak yang telah diakui di luar negeri diakui. Kemudian yang kelima, ada perkembangan di Nederland. Van Brakel menyatakan bahwa harus diadakan pengakuan hak-hak yang telah tercipta di luar negeri. Kemudian yang keenam, perkembangan di Indonesia. Dalam ketentuan pasal 16 AB Jo, pasal 3 AB yang menganut prinsip nasionalitas menurut Wijono Prodjodikoro dapat dilihat adanya unsur-unsur pelanjutan keadaan. Kemudian yang ketujuh, pendirian kami. Hak-hak yang telah diperoleh tidak dianggap sebagai fundamental secara dogmatis dari seluruh bangunan HPI. Cukup kita melihat hanya untuk dipergunakan sebagai pembantu dalam menentukan hukum. Kemudian yang ke-8, ada contoh lain mengenai hak-hak yang telah diperoleh. 1. Badan-badan hukum yang tak dikenal. 2. Wasiat baru yang merugikan. Kemudian yang ketiga, perubahan letaknya benda bergerak. Dari yang ke-10 ada persoalan pendahuluan. Pengertian persoalan pendahuluan adalah persoalan atau masalah HPI dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan dan ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah HPI yang menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hukum. Kemudian ada cara-cara penyelesaiannya. Yang pertama ada absorption, yaitu dicari dan ditetapkan melalui penetapan HPI. Yang kedua ada repartition, di mana hakim harus menetapkan lex causa untuk masalah pendahuluan. Yang ketiga, ada pendekatan kasus demi kasus, yaitu mencari lex causa-nya, menyelesaikan persoalan pendahuluan, dan menyelesaikan masalah pokok. Kemudian ada hukum yang dipakai untuk persoalan pendahuluan. Yang pertama ada lex causa, lex causarda melchior. Yang kedua ada lex fori, lex foristas Arab Kegel. Kemudian yang ketiga ada casuitis lemar dan laukis lekas. Kemudian materi yang ke-11 adalah penyesuaian. Penyesuaian adalah suatu kegiatan meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian hukum atau terminologi hukum itu sendiri. Contoh-contoh penyesuaian yang pertama ada akte autentik, terdiri dari bentuk surat wasiat, surat kuasa untuk meletakkan hipotek dan surat kuasa mengangkat sumpah di India. Kemudian yang kedua ada adopsi dan yang ketiga ada trust. Kemudian yang ke-12, materi yang ke-12 tentang timbal balik dan pembalasan. Dalam suasana HPI, timbal balik bukan merupakan suatu syarat mutlak. Pemakaian hukum asing boleh dihubungkan dengan bagaimana sikap kita kepada negara asing yang bersangkutan terhadap hukum kita, tetapi bukan merupakan syarat umum. Ada perbedaan istilah. 1. Restoris. Restoris itu adalah kita berhadapan dengan perbuatan-perbuatan negara yang bersangkutan yang merugikan, tetapi belum menyalahi hukum. Kemudian yang kedua ada represali, adalah dengan kita berhadapan dengan perbuatan yang senonoh yang melawan hukum dari negara yang bersangkutan. Yang ketiga ada timbal balik, menghendaki terlebih dahulu pembuktian daripada adanya persamaan negara asing yang bersangkutan dan baru setelah itu diberikan persamaan. Yang keempat ada pembalasan, lebih dulu terjadinya persamaan yang apabila dibuktikan kelak adanya pengakuan yang tak sama oleh negara asing. Yang kelima, timbal balik secara formil dan material. Timbal balik formil ada dua bentuk. 1. Asimilasi dengan warga negara. Kemudian yang kedua ada klausula bangsa yang paling diutamakan. Kemudian timbal balik material. Timbal balik ini tunduk kepada identi dan hukum materi awal. Sampailah kita di materi yang terakhir teman-teman, yaitu pemakaian hukum asing. Apa sih hukum asing itu? Karena di materi yang terakhir kita harus bersemangat. Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain atau negara asing di luar wilayah. Yang pertama ada dasar teoritis pemakaian hukum asing, yaitu sebuah konsep dengan
pernyataan yang tertata rapi dan sistematis, memiliki variabel dan penelitian. Kemudian ada macam-macam hukum asing. Yang pertama ada hukum asing adalah fakta. Yang kedua, hukum adalah hukum. Dan yang ketiga, hukum asing seperti berlaku di negara asing bersangkutan. Yang keempat, pembuktian dari hukum asing. Kelima, hukum asing tidak dapat ditentukan. Ada 4 kemungkinan, yaitu adalah Sfori sebagai pengganti, hukum asing diduga adalah sama dengan hukum biasa, dan hukum yang paling dekat adalah hukum asing yang bersangkutan. Terima kasih udah nonton video aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!